Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah Bulan Kuning. Di sebuah dusun terpencil di daerah Bali, tinggallah seorang janda yang dipanggil Men Bekung. Suaminya telah lama meninggal. Untuk menghidupi dirinya, setiap hari ia mencari sayur-sayuran di hutan. Ia berangkat ke hutan pada sore hari, dan baru kembali keesokan paginya, sehingga sayur yang dijualnya selalu dalam keadaan segar. Suatu hari, ia tidak menemukan sayur apapun di hutan. Namun hatinya tak sedih, karena malam itu alam hutan sangat indah. Bulan purnama, memancarkan sinar kuning keemasan, ia termangu melihat keindahan malam itu. Tiba-tiba, terdengar jerit tangis anak kecil. Men Bekung terperangah. Siapa yang menangis itu? Masa ada anak kecil di tengah hutan? Pikir Men Bekung. Dengan penasaran, Men Bekung mencari-cari asal suara, ia berjalan perlahan-lahan dan agak takut. Akhirnya Men Bekung menemukan seorang anak perempuan, di kerimbunan semak-semak. Anak itu berusia sekitar 4 tahun, wajahnya bulat seperti bulan, dan kulitnya pun berwarna terang kekuningan, seperti sinar bulan. Oh, Bulan Kuning, tercetus sebuah nama dari mulut Men Bekung, setelah lama terpana memandangi anak itu. Didekati Men Bekung, anak itu berhenti menangis. "Mengapa kamu di sini, Nak? Di mana orang tuamu?" tanya Men Bekung beruntun. Anak kecil itu memandangi Men Bekung, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah yakin Men Bekung tidak bermaksud jahat, barulah ia menjawab, "Saya tidak tahu." Men Bekung bertanya lagi, "Siapa namamu? Dan siapa yang membawamu kemari?" Anak kecil itu menjawab halus, "Saya tidak tahu." Setiap pertanyaan Men Bekung selalu dijawab dengan tidak tahu. Men Bekung menaruh iba padanya. "Maukah kamu menjadi anak ibu?" "Saya tidak tahu," jawab anak itu pelan. "Kalau begitu, mari ikut ke pondok ibu," kata Men Bekung. "Kau kuangkat menjadi anak ibu, Nak, dan kuberi nama Bulan Kuning." Men Bekung menyayangi Bulan Kuning sepenuh hati, ia makin giat bekerja, untuk mencukupi kehidupan mereka berdua. Suatu hari Bulan Kuning ikut pergi ke hutan, ia membantu memetik sayur-sayuran dengan tekun. Tak disadarinya, makin lama makin jauh, ia meninggalkan ibunya. Saat keranjangnya penuh, ia baru sadar, ibunya tak ada di sampingnya. "Ibu, ibu," sekeras-kerasnya Bulan Kuning memanggil. Tiada terdengar sahutan ibunya. Dengan panik Bulan Kuning melangkah makin jauh, ke dalam hutan. Tak putus-putusnya, ia memanggil ibunya. Setelah lelah berjalan, Bulan Kuning tertidur lelap, di bawah pohon yang rindang. Namun kemudian ia dikejutkan, oleh suara langkah yang berdebar keras, "Ibukah itu?" Pikir Bulan Kuning, ia memekik, "Ibu, aku di sini." Boom, boom, langkah itu semakin dekat, semakin keras. Dan, Bulan Kuning terhenyak melihat seorang raksasa, berdiri di depannya. Bau manusia, raksasa itu tertawa ngakak. "Kriuk, kriuk, di mana dia?" Sigap, Bulan Kuning melompat berlari. Tetapi dengan mudah raksasa menangkapnya. Bulan Kuning menangis menjerit-jerit. "Jangan menangis cucuku, aku tak akan memakanmu. Aku akan memeliharamu dulu." Raksasa menangkap, ia mendudukkan Bulan Kuning, pada telapak tangannya yang lebar, dan berkuku panjang. "Tinggallah bersama kakek," kata raksasa, sambil membawa Bulan Kuning, ke gua tempatnya tinggal. Sejak saat itu, Bulan Kuning tinggal bersama kakek raksasa, ia sangat disayang. Apa saja yang diminta Bulan Kuning akan dipenuhi. Di dalam gua, kakek raksasa menyimpan banyak permata. Di antaranya, ada 3 butir yang paling besar dan indah. "Kakek, apa nama permata-permata itu?" tanya Bulan Kuning menunjuk ke 3 permata, yang bergantungan di atas tempat tidur kakek raksasa. "Cucuku, permata sebelah kiri bernama Manik Api. Kalau permata ini dilemparkan, tercipta api yang berkobar ganas," kakek raksasa menjelaskan. "Permata yang di tengah, bernama Manik Air, bila dilemparkan akan mengeluarkan air bah. Dan yang sebelah kanan disebut Manik Angin, yang bisa menciptakan hembusan angin yang keras." "Boleh ku minta, kakek?" tanya Bulan Kuning. Kali ini kakek raksasa menolak permintaannya, ia malah menghadiahi Bulan Kuning, sekantung permata indah lainnya. Walau demikian, tak berkurang niat Bulan Kuning memiliki ketiga permata itu. Suatu hari, ketika kakek raksasa pergi, Bulan Kuning naik ke tempat tidur, dan memegangi permata-permata itu. Tiba-tiba kakek raksasa muncul. "Hei!" ia memergoki Bulan Kuning. Bulan Kuning sangat terkejut, permata-permata itu terenggut. "Oh!" pekik Bulan Kuning tertahan. Sekarang kakek raksasa akan mengira ia sengaja mencuri permata-permata itu. Tanpa berpikir panjang, Bulan Kuning melarikan diri. Kakek raksasa mengejar, dan dalam sekejap Bulan Kuning tersusul. Ketika hampir tertangkap, gadis itu melemparkan Manik Api.
Permata itu lenyap, lalu berubah menjadi api, yang menyembur membakar kakek raksasa. Setelah itu, bulan kuning melemparkan manik air. Biur, tercipta air bah yang menghanyutkan abu raksasa itu. Permata terakhir dilempar dan, hus, angin keras menerjang, menerbangkan sisa-sisa abu. Setelah badai berlalu, terdengar sabda dari atas langit, bulan kuning, kakek berhutang padamu. Jika kau tak membunuh kakek, kakek akan tetap berwujud raksasa. Sekarang kakek bisa kembali ke surga. Sebagai balasannya, kakek beri kau kemampuan mengobati orang sakit. Bulan kuning mengucapkan terima kasih, ia kemudian meninggalkan hutan, kembali ke rumah ibunya. Bersama ibunya, ia mengobati orang-orang sakit, dari berbagai kalangan. Bahkan ia kemudian berhasil, menyembuhkan raja. Kemudian raja menjadikannya, sebagai tabib kerajaan.